yang sebenarnya bisa kita bahas ketika merespon apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaitun, Pak Tiar, dan tadi dengan Pak Tony. Kalau kita lihat tentang fenomena sekarang, kasus-kasus hukum, kemudian soal benar tidak sih ketimpangan itu sebenarnya terjadi, tidak sih ketimpangan itu, kemudian soal pemahaman sejarah, itu luas sekali. PR kita terbesar saya rasa adalah membuat sejarah. Membuat sejarah. Iya. Memahami sejarah itu penting. Menguasai sejarah itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah membuat sejarah baru bagi umat Islam Indonesia. Ini harus kita buat. Harus bikin sejarah. Di masa ini kita berada di dalam situasi di mana menginginkan agar bisa berperan lebih besar, bisa berkontribusi lebih besar. Karena itu kontribusinya akan punya dampak kepada kesejahteraannya, kepemilikannya, dan lain-lain. Karena itu saya melihat PR besar di kita. Tadi bicara tentang ketimpangan, itu bukan mengecilkan yang sekarang besar, tapi membesarkan yang sekarang kecil. Di situ yang harus kita lakukan. Yang sudah besar, besar. Loh, itu bisa berperan seluruh dunia kok. Tapi yang sekarang kecil ini, itu yang harus didorong. Saya sekarang sedang mengurusi Jakarta nih. Ketika saya bicara ketimpangan, bagi orang yang bertanggung jawab urusan Jakarta, ini di depan mata ini. Di depan mata. Jadi banyak PR ya. Banyak PR, dan begitu ditanya ketimpangan masuk kampung-kampung, maka ya di sana proporsinya ya sama seperti proporsi penduduk Indonesia. Mayoritas yang miskin ya seperti penduduk di mana-mana, ya proporsional. Datang ke kampung, kalau di Jakarta ini penduduknya 87% Muslim, ya di situ sekitar 90% lebih pasti Muslim. Karena itu apa yang saya meneruskan disampaikan Cak Imin tadi. Cak Imin tadi meneruskan analoginya Pak Anies Mata tentang supir dan penumpang. Maka penting bagi para penumpang untuk bisa nyetir, kan begitu. Oh, ini pesan yang menarik nih. Nggak perlu bisa nyetir. Meskipun tadi beliau juga menyampaikan tidak harus jadi supir, mendampingi supir pun boleh gitu. Oke. Kan gitu, jadi dilakukan. Mendampingi supir pun boleh gitu. Karena kepepet. Karena memang ada pilot dan co-pilot gitu. Iya. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Tapi sebenarnya kan substansi pesannya menarik dan bagus. Substansinya adalah kemampuan itu yang harus ditingkatkan. Kemampuan itu. Sehingga ketika kita berbicara tentang ketimpangan terdidik dan tidak terdidik, yang tidak terdidik siapa? Persentasenya yang paling banyak siapa? Ketika yang bekerja dan tidak bekerja siapa? Yang paling besar siapa? Jadi saya melihat kalau kita ingin memajukan umat Islam, ingin memajukan, maka kita memajukan agenda-agenda utama bangsa, otomatis itu akan membereskan persoalan di umat Islam. Otomatis sudah menyelesaikan. Luar biasa. Pasti. Kenapa? Lah, yang proporsi terbesarnya adalah umat Islam. Justru di sini menurut saya menariknya para pendiri Republik. Para pendiri Republik ini, tadi kita sebut nama-nama itu. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan resolusi jihad, kan beliau tidak mengatakan ini untuk semata-mata umat Islam Indonesia merdeka, kan tidak. Betul saja. Kan untuk semua otomatis mendapatkan. Ketika Agus Salim memimpin delegasi diplomasi, itu bahasanya adalah bahasa keindonesiaan. Di sini menurut saya tantangan besar kita sekarang. Jadi saya melihat hari ini umat Islam harus secara serius mengangkat persoalan-persoalan yang senyatanya berdampak kepada kesehariannya. Pendidikan, lapangan pekerjaan, kesehatan, infrastruktur itu penting. Tapi infrastrukturnya bukan hanya infrastruktur besar. Air bersih, air bersih mendasar sekali. Jadi saya membayangkan ke depan, kalau fokus kita juga memberikan
keseriusan bahwa proses politik itu bukan hanya untuk mendapatkan kekuasaan, tapi proses politik itu adalah untuk menggunakan kekuasaan bagi kemaslahatan seluruh bangsa. Di situ proses politik itu. Sehingga ketika umat Islam berpolitik untuk menghasilkan sesuatu, untuk mendapatkan perubahan. Lihat apa yang terjadi di Turki. Ya. Fenomena di Turki. Luar biasa. Kenapa orang seperti Presiden Erdogan disegani, diikuti, meskipun belum tentu secara ideologi setuju dengan Erdogan. Tapi ketika ditanya, Anda mau pilih, saya pilih dia saja. Saya tidak cocok. Kelompok sekuler Turki itu belum tentu nyaman dengan kepemimpinan dia. Ya. Tetapi dia sebagai pemimpin yang membawa aspirasi umat Islam, dalam kata kutip santri lah kalau bahasa kita di sini, Ya. kaum santrinya di sana, dia berhasil membereskan persoalan-persoalan mendasar. Nah, ini tadi bisa seperti sampaikan sebelumnya, ini akan membuat umat Islam merasa keterlibatan dalam proses politik ini memberikan hasil, dan bahwa kehadiran umat Islam di dalam politik itu tidak menjadi semata-mata rebutan kekuasaan. Kalau rebutan kekuasaan yang diceritakan oleh Bung Fadlizon, kalau rebutan kekuasaan, maka saat itu ngotot Ki Bagus Hadikusumo tidak akan berubah, tidak akan. Kenapa? Tapi mereka sadar bahwa ini bukan semata-mata secara simbolik. Secara simbolik itu hadir Islam dengan 7 kata di dalam Piagam Jakarta, dan kita perlu garis bawahi bahwa sila yang menjadi sila pertama kita yang tadi disebut ini mencerminkan sebuah spirit tauhid yang barangkali sulit cari negara demokrasi manapun yang tidak berdasar agama dengan spirit tauhid seperti kita. Nggak ada. Tauhid itu hadir, dan ini tidak muncul di tempat lain. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu jelas, kata Esa itu. Ya. Ini menggambarkan bahwa mereka menginginkan sebuah negara yang menghadirkan, nih yang katakan mereka, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, terlibat dalam perdamaian dunia. Itu 4. Ya. 4 itu yang mau dihadirkan. Jadi apapun identitasnya, mereka bilang oke dah, yang identitas kita pinggirkan dulu, tapi 4 inilah kita menghadirkan. Ya. Nah, sekarang menurut saya ini PR kita, bahwa perjuangan politik bukan untuk menempatkan semata-mata sehingga merasa alhamdulillah ada yang sama. Seperti disampaikan, orang milih itu 2, karena sesuatu yang dia merasa sama, Ya. dan sesuatu yang dia harapkan. Sama itu bisa jenis kelamin, bisa agama, bisa suku, bisa kebiasaan, macam-macam, Ya. kesamaan. Nah, tetapi kita sudah harus melampaui itu. Ya. Dan saya melihat bangsa Indonesia hari ini sudah makin siap, dan umat Islam sudah menunjukkan kematangannya berdemokrasi. Audio Jungle.